Ibu Jen, selamat siang. Selamat siang Mbak Pascali. Sehat, dokter? Sehat sekali. Oke, ini menarik karena terjadi pro kontra lagi di masyarakat soal penangguhan vaksin AstraZeneca. Sejauh ini, Ibu Jen, bagaimana perkembangannya? Ya, sebentar, mungkin saya koreksi dulu ya. Itu saat ini saya bukan direktur ya, saya sudah pensiun, gitu. Baik. Ya, nah jadi begini, untuk AstraZeneca sebetulnya sudah ada hasil audit dari Komite Adverse Event Following Immunization, atau kalau di Indonesia namanya Komite Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Ya, setiap negara punya komite ini. Tugasnya adalah mengaudit setiap ada masalah yang terjadi sesudah ada pelaksanaan imunisasi. Jadi komite ini nanti akan mengaudit kejadian ini ada kaitannya atau tidak dengan vaksin. Gitu. Nah, hasil sudah keluar dari Komite Prancis yang mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu penggumpalan darah itu terkait dengan vaksin. Ya. Sehingga di Prancis itu dia udah jalan lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian soal namanya ditunda, sebetulnya bukan ditunda. Prinsip imunisasi itu ada first in, first out. Vaksin yang datang duluan itu dipakai duluan. Vaksin yang datang belakangan dipakai belakangan. AstraZeneca datang belakangan. Sinovac lebih dulu. Dan saat ini di negara ini ada sekitar 40 juta vaksin Sinovac yang baru dipakai sekitar 5 juta dosis. Jadi harus dipakai yang Sinovac dulu. Oke. AstraZeneca itu baru kemudian. Kalau tadi Demikian. Ibu Jen bilang Komite Prancis sebenarnya sudah membuktikan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Betul. pengentalan darah. Kalau Betul. di Indonesia berarti menunggu apa, Bu, sampai pada akhirnya AstraZeneca bisa dipastikan bisa digunakan lagi? Begini, selama itu tidak ada bukti bahwa itu akan ditarik, ya, Badan POM Indonesia tidak akan mencabut emergency use authorization-nya. Jadi tetap ada. Oke. Jadi memang sebenarnya sekarang bisa digunakan tapi menunggu giliran karena vaksin Sinovac masih jumlahnya Betul. kuotanya masih banyak. Oke. Betul. Nah, kalau tadi Ibu Jen juga cerita soal masa kadaluarsa. Ini memang vaksin Sinovac berbeda ya, Bu ya. Vaksin COVID-19 ini berbeda dengan vaksin-vaksin lain yang kita ketahui. Masa kadaluarsa singkat, hanya sekitar 3 bulan. Dan AstraZeneca ini Mei berarti kan, Bu ya, akan selesai. Itu bagaimana, Bu? Karena tinggal 2 bulan lagi berarti. Begini, sebetulnya dari pabrik, ya, vaksin Sinovac itu kadaluarsanya itu masih 2 tahun lagi, tahun 2023. Nah, tetapi data stabilitas yang ada, ya, klaimnya itu 6 bulan. Sehingga Badan POM kita mengambil angka yang 6 bulan. Ya, ini lebih bagus dan memang kenyataannya vaksin itu cepat habis. Tidak sampai 2 tahun, tidak sampai 6 bulan. 1-2 bulan saja sudah habis. Jadi vaksinnya itu adalah betul-betul vaksin baru. Bukan vaksin tua yang dipakai. Oke. Ibu Jen, ini mungkin orang awam belum mengetahui. Ada tadi kata Ibu klaim 6 bulan. Klaim 6 bulan ini untuk apa, Bu? Begini, jadi Bio Farma itu kan melakukan uji coba. Nah, uji coba, kemudian dari hasil uji stabilitasnya, data stabilitasnya itu data untuk 6 bulan. Bukan stabilitas 2 tahun. Ya, jadi hanya hasil uji cobanya saja yang di Bandung kemarin. Jadi klaimnya permintaan izin supaya ini vaksin boleh dipakai dalam waktu 6 bulan. Jadi Badan POM memilih tidak memakai 2 tahun yang dari pabrik Sinovac, tapi memakai yang dari Bio Farma. Klaimnya itu yang dipakai 6 bulan, izinnya minta 6 bulan, ya dikasihnya 6 bulan saja. Seperti itu. Ini juga berlaku untuk yang AstraZeneca berarti ya, Bu ya? Belum, karena AstraZeneca, begini, setiap vaksin itu ada masa kadaluarsanya.
itu harus dilihat ya di dalam eh, AstraZeneca itu dia tertera di botolnya berapa tahun, sampai kapan? Rata-rata 2 tahun, rata-rata. Oke. Berarti memastikan. AstraZeneca itu kan tidak diuji coba di Indonesia. Betul. Hanya Sinovac yang diuji coba di Indonesia. Sehingga di Indonesia itu ada tambahan data stability test dari Bio Farma 6 bulan tadi. AstraZeneca tidak dites. Kemarin Menteri Kesehatan Budi Gunadi ini mengatakan di DPR ketika rapat dengar pendapat Bu bahwa vaksin AstraZeneca ini masa kadaluarsanya di bulan Mei. Itu berarti bukan masa kadaluarsa Bu, tapi masa Bukan. Mungkin Pak Budi mungkin nggak jelas pertanyaannya. Yang bulan Mei itu adalah khusus vaksin Sinovac yang datang di yang 1,8 juta dosis itu yang pertama. Kan ada vaksin yang pertama 1,2 juta itu expired-nya di bulan Maret, 25 Maret. Yang 1,8 juta yang kemudian itu di bulan Mei. Kedua vaksin yang 1,2 dan 1,8 ini dua-duanya untuk tenaga kesehatan dan sudah habis. Oke. Jadi semua vaksin yang berikutnya itu vaksin yang masih umurnya masih lebih panjang lagi. Termasuk AstraZeneca yang dari skema Covax Gavi ini, Bu? Termasuk. Oke. Dia baru datang toh, ya. Berarti memastikan sekali lagi Bu, bahwa vaksin COVID ini memang sebenarnya masa expirednya panjang, hanya masa klaimnya itu yang lebih pendek. Betul. Oke. Ibu Jen, pertanyaannya kita akan beralih ke soal corona vaksin B1 ini kan sudah habis, berarti dengan batch-batch berikutnya penggunaan dan juga masa kadaluarsanya akan selesai di bulan apa, Bu? Begini, ini mesti dilihat ya. Sebetulnya di setiap botolnya itu ada tertera angka expiry date-nya itu kapan. Ya, saya yakin ya semua vaksin, terutama yang batch yang berikutnya itu kan semua lewat Bio Farma. Jadi produksinya itu dari Bio Farma. Ya, dan semuanya itu produksinya di atas bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Ya, katakanlah kalau itu kita tambahkan pakai angka 6 bulan, berarti kan masih lama. Oke. Berarti kalau dia datang di Februari berarti 8 bulan lagi masa. Oke. Dan Betul. Karena kan tadi Ibu bilang masih ada sekitar berarti yang mendaftar atau yang belum dipakai adalah 3-4 juta dosis. Itu berarti akan habis sebelum masa kadaluarsanya, sudah bisa dipastikan Ibu Jen? Saya yakin seperti itu ya, karena kita makin lama makin banyak yang diimunisasi. Jadi vaksin itu akan makin cepat habis. Jadi jauh sebelum masa kadaluarsa dia sudah habis. Artinya mutu vaksin kita boleh jamin masih baik. Termasuk boleh sekali lagi Bu untuk menenangkan masyarakat karena kemunculan berita soal AstraZeneca ini tentu membuat masyarakat khawatir, apalagi nanti masyarakat yang akan mendapatkan ampul dari AstraZeneca. Boleh Ibu Jen memastikan lagi bahwa AstraZeneca ini aman? Ya, jadi begini. AstraZeneca ini termasuk vaksin yang sudah dikaji oleh WHO. Ya, dia termasuk vaksin pertama yang sudah dikaji oleh WHO dan dinyatakan lulus berkhasiat. Ya, nah kejadian penyakit apapun itu terjadi, ada imunisasi tidak ada imunisasi itu pun terjadi. Apakah itu penggumpalan darah dan sebagainya itu terjadi. Ya. Sementara imunisasi dilakukan di tengah-tengah kejadian itu semua, ya, sehingga orang lalu mengkaitkan jangan-jangan kejadian itu karena vaksin. Tidak apa-apa, komite itu akan selalu meneliti setiap laporan. AstraZeneca itu kan produksi dari Inggris, jadi hampir semua negara di benua Eropa pakai AstraZeneca, ya, jadi semua komite ini sibuk melakukan penelitian. Apapun kejadian sekecil apapun selalu diaudit. Dicari apakah ini karena vaksin. Karena ingin aman.
Dan komite-komite ini ada banyak, setiap negara punya. Dan itu ramai sekali di sosial media memberikan hasilnya. Dan semua buktinya menunjukkan tidak ada hubungan. Sampai saat ini seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Elizabeth Jen Supardi sudah menjelaskan tentang vaksin baik itu Corona Sinovac ataupun AstraZeneca. Ini tentu semoga memberi ketenangan juga kepada masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi ke depannya. Terima kasih pakar imunisasi Dr. Elizabeth Jen Supardi sudah bergabung di Kompas Siang hari ini. Sehat selalu Ibu Jen.